Ternak entok itu sampingan atau usaha utama? Kalau saya itu dulunya sampingan Kang Neka. Oke. Kalau sekarang ya dijadiin usaha utama Kang Neka. Nah, kita lanjut ke hal lain, Kang. Nih, kalau misalkan kan banyak nih yang pertanyaan, mungkin salah satunya juga udah sering atau ditanyakan ke Akang langsung, mungkin di Japri nih. Kang, saya ingin ternak entok, tapi nanti laku nggak gitu kan? Jualnya gimana? Pusing gimana? Nah ini, sebelum ternak udah pusing duluan, Kang. Udah khawatir duluan. Nah menurut Akang, ternak entok itu seperti kumaha sih kalau kita ingin memulai itu? Niat awal tuh di kitanya apa sih yang harus dipersiapkan di mental kitanya, Kang? Dipersiapkannya itu awalnya itu Kang Neka, ke satu kita jangan lihat orang yang udah jalan Kang Neka, yang udah sukses. Oke. Harus ada niat dari diri sendiri Kang Neka. Ya minimal harus hobi dulu lah, atau resep ngurus entok. Oke. Insya Allah nanti kedepannya bisa jadi penghasilan Kang Neka, penghasilan utama. Asalkan kitanya ya serius Kang Neka ngejalani apa pahitnya atau manisnya Kang Neka. Ya kalau manisnya pasti udah siap, cuma yang pahitnya ya kita harus siap juga Kang Neka. Kalau di ternak entok ya awalnya juga saya kan ternak itu ya pemikirannya seperti itu, cuman saya mah ngelihatnya kan entok itu ada pasarnya, Oke. pasti ada pasarnya, pasti ada yang beli Kang Neka. Oh berarti Akang nggak ngerasa khawatir Enggak, ketika dulu awal memulai itu karena ya karena kan saya lihat di pasar, mau di pasar Pleret apa di pasar mana, apalagi sekarang kan di media-media, mau di Facebook, di YouTube, udah banyak lah pemasaran-pemasaran yang lebih canggih Kang Neka, jadi menurut Akang lebih nggak gampang. khawatir untuk market entok. Tapi syarat awalnya harus seneng dulu. Ya harus senang dulu, kitanya harus cinta dulu gitulah Oke. secara ngurus entok. Ya kalau kita lihatnya ke orang lain yang udah sukses, nanti kita jalanin kan nggak segampang itu Kang Neka. Nggak segampang yang kita udah lihat, yang udah berjalan Kang Neka kalau di ternak itu. Berarti butuh benar-benar keseriusan, Iya, proses. proses keseriusan kitanya. Jadi jangan mentang-mentang ngelihat orang lain ini berhasil ternak entok kita ngikut gitu. Tapi kita gak seneng. Jangan kayak gitu. Jangan Nanti kayak kan gitu. pas nemu sama yang pahitnya ya kita jadi Kapok. kapok Kang Neka, jadi nggak mau ternak lagi. Jadi ngedrop gitu, ngedon. Nah ini Kang, Akang kan udah ngejalani kian tahun nih ternak entok sampai sekarang. Dari awalnya coba untuk ternak, akhirnya naik juga ternak sambil ngepul juga. Pastilah Akang sudah merasakan apa manis pahitnya. Nah bisa dibagikan Kang, menurut Akang yang manis di ternak entok itu apanya Kang? Itu Kang Neka pas kita panen, Oke. terus entoknya sehat, harganya masuk, ya kita ngerasain lah itu di situ manisnya. Berarti ketika untung, ketika profit. Nah ketika pahitnya itu dari entok naon sih Kang kalau saya entoknya? Ketika pahitnya itu Kang Neka ya kita entok udah banyak nih. Misalkan contoh saya yang ke belakang itu, Oke. entok kan di saya udah banyak, hampir 240 itu campur sama calon indukan, sama indukan, ya jantan tua. Oke. Nah, pas kita mau nambah lagi bibitan, Oke. kita pesan ke teman, dikasih entok sakit, ya udah tumbang di situ semua Kang Neka. Dan itu menurut apa? Oh ya, waktu sebelum bulan puasa kemarin ya, Kan 5 bulan yang lalu. diliput sama Kang Neka. Waktu kena MB itu. Dan menurut Akang, itu pahitnya Kang Neka. nah itu kerugian dulu berapa kalau boleh di ini deh? Ya kalau kita jual normal mah Kang Neka itu uang 18 jutaan mah dapat lah. Di angka apa populasi 240 itu sama entok kias ya, sama entok lokal, DOE. Dan itu habis semua ya dulu itu. Habis semua Kang Neka, cuman sisa satu kalau nggak salah entoknya sekarang masih ada. Dan itu apa? Hal yang pahit yang Akang alami itu ya. Itu yang pahitnya.
Nah ini Kang, ini nyampe sekarang Kang Aneka masih ada tuh komentar yang entok iya boros dipakan. Nah seperti itu kan. Nah kalau Kang Aneka ngelihat ke semua narasumber itu anteng-anteng aja ternak entok itu. Nah ketika Akang ya mendapatkan pernyataan seperti gini, ternak entok itu boros dipakan, menurut Akang kumaha? Ya, menurut saya Kang Aneka boros di pakan itu ya pakannya mengandalkan beli Kang Aneka, misalkan mengandalkan dadak atau pur, Oke. ya pasti beli. Ya borosnya boros di biaya mungkin kali Kang Aneka itu mah. Terus ya kalau kita nggak kreatif, nggak rajin, nggak cari pakan lain alternatif yang lain, tapi nggak mengesampingkan nilai nutrisi, ya kalau kita menggunakan pakan alternatif, insya Allah Kang Aneka ketemu hasilnya. Berarti pernyataan boros ini seperti apa? Ya kemungkinan itu kan pernyataan boros itu orangnya nggak mau cari pakan alternatif sama pur, nggak cari pakan yang lain, alternatif yang lain. Nah, kita lanjut ke indukan, Kang. Ketika kita ingin ternak entok, ingin memulai ternak entok, kita masuk ke materi ternaknya nih, ke indukan. Nah, ciri indukan yang bagus dari jantan ataupun dari betina, kita orientasi di lokal, Kang. Ya, Nah, ini menurut Akang ciri-cirinya atau usianya atau apanya sih? Apa sih yang paling penting diperhatikan ketika kita ingin memulai ternak entok dengan apa? Beternak apa? Indukan dari lokal. Seperti apa sih, Kang? ya kalau kita pilih indukan untuk materi di kandang, satu entoknya yang sehat, kedua bibitannya yang bagus. Contohnya yang bagus itu kan banyak Kang Aneka, itunya pantat itunya itu ya entoknya mah emang nggak gede, sedang Oke. lah, Heeh. nggak kecil nggak gede, sedang ukurannya. Terus si pantatnya itu ke bawah agak agak nggak deket kalau dia jalan ke tanah itu Kang Aneka, itu yang bagus untuk materi di kandang di lokal itu Kang Aneka. Oh, berarti kalau orang Sunda mah bilangnya apa sih? Doyot ya? Doyot Berarti namanya ini itu, ya. entok Hah, ciomas Kang Aneka. oke. Berarti nggak terlalu tinggi, berarti itu yang Ya, kayak siapa ya? Apa ekornya itu hampir nyentuh tanah gitu ya, kayak ya. ini ya. Kalau Tapi dia ada lagi juga kan yang tinggi. jalan itu, Hmm. dia itu si pantatnya itu agak ke tanah, itu agak mau dekat lah. Mau deket ya. Kalau orang sini bahasanya, kalau bahasa Sunda doyot ya. Doyot. Nah, kalau bahasa Indonesia entah apa. Berarti patokannya itu aja, jangan terlalu Heeh, tinggi mungkin ya, itunya. Seentuknya itu Terus ya. badannya itu agak panjang gitu. Bagian ada panjang. Itu Heeh. ciri-ciri indukan lokal yang bagus. Ya, Usianya berapa ya dia? kalau usianya minimal 9 bulan Kang Neka. 9 bulan. 9 bulan lah, 9 bulan ke atas. Kita masuk ke jantan, Kang. Usia jantan yang ideal untuk menjadi pejantan itu usia berapa? Usia 1 tahun Kang Neka. 1 tahun. Kenapa? Minimalnya 9 bulan, maksimalnya 1 tahun, karena itu kan udah bagus jadi pejantan, udah tua ya, udah fertil Kang Neka. Jarang gagal lah untuk dipakai materi di kandang. Oke, hatur nuhun Kang Sule atas waktuna, hatur nuhun atas ilmunya, atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang Kang Sule bagikan bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang tertarik memulai ternak entok atau bagi para rekan-rekan pencinta pemerhati ternak entok. Sekali lagi hatur nuhun Kang Sule. Sama-sama Kang Neka. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kebaikan buat Kang Sule sekeluarga. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.